Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Anton. Oke guys, pada kali ini kita mau melanjutkan video yang kemarin ya, yang kita bahas mengenai rukun-rukun sholat. Kemarin rukun sholat ini baru kita sampaikan 4 ya. Pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu, yang keempatnya adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang kelimanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelimanya ya. Yang kelimanya wa khamisuha ruku'un bin hina'i bihaitsu tanalu rahatahu. Nah, intinya yang kelimanya adalah ruku ya. Yang kelimanya adalah ruku. Ruku itu ketika kita selesai baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, maka setelah itu kita baru ruku, dan ruku ini termasuk daripada rukun salat wajib ya, wajib ruku seperti itu. Oke, yang keenamnya wasadisuha i'tidalun walau fi naflin 'alal mu'tamadi wa yatahaqqu bi'udin ba'da ruku'i libid'in bi ayyauda lamma kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana au qa'idan walau syakka fi itmamihi 'ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban wa illa batalat sholatuhu wal ma'mum ya'ti bi rakatin ba'da salami imamihi. Nah, jadi intinya di sini adalah i'tidal ya. Setelah ruku itu i'tidal. Nah, i'tidal itu maksudnya bangkit dari ruku. Dan bangkit dari ruku ini adalah berarti wajib ya, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku wajib, dan berdiri dari dan waktu i'tidal ini itu adalah tidak cepat sekali ya. Jadi minimal kita membaca tasbihat ya, minimal kita membaca tasbihat supaya tidak cepat sekali langsung turun ke sujud, tidak. I'tidal tuh. Tapi tahan sebentar gitu ya. Ada tumak ninahnya seperti itu. Jadi ketika ruku, selesai ruku kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, maka kita seperti minimal jarak tenangnya itu minimal kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kan? Baru setelah itu kita sujud. Nah, seperti itu ya. Jadi i'tidal itu wajib. I'tidal itu wajib, berdiri dari sujud itu wajib. Dengan doa disunahkan, dengan doa i'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Nah, biasa yang kita sering baca atau kita sering dengar doa setelah ruku untuk i'tidal adalah sami Allahu liman hamidah, seperti itu ya. Terus Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu ya untuk itidalnya. Jadi mau bangkit sami Allahu liman hamidah. Mau bangkit dari ruku itu bacanya sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sudah bangkit berdiri tegak, maka doanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'im ba'du. Oke. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Seperti itu ya. Jadi itu yang i'tidal yang keenam. Sekarang kita ke yang ketujuh ya. Wasabi'uha sujudun marrotaini kulla rokaatin. Nah, jadi yang rukun sholat yang ketujuh adalah sujud dua kali pada setiap rakaat. Jadi satu rakaat ya kan itu sujudnya dua kali, betul kan? Jadi kalau 4 rakaat sujudnya 8 kali, seperti itu ya. Jadi sujud dua kali. Ingat ya, sujud dua kali dalam satu rakaat. Jadi misal kita sujud, kemudian duduk lagi, kemudian sujud. Nah, jadi benar satu rakaat dua sujud. Kalau misal 4 rakaat sholat zuhur atau asar atau isya berarti 8 sujud, seperti itu ya. Ini berarti rukun ya, wajib ya. Nah, wasabi'uha sujudun marrotaini kulla rokatin, atau kulli rokatin, seperti itu pada setiap rakaat. Oke, doanya mungkin sudah hafal ya, doa sujudnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang tadi ke-7. Sekarang ke yang 8, wasa minuha julu subainahuma ai sajadata ini. Jadi
Yang kedelapannya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, maksudnya kita kan pertama kan sholat nih ya, sholat berdiri tegak, kemudian ruku, kemudian itidal, kemudian sujud. Nah, habis sujud baru duduk, habis duduk baru sujud lagi. Nah, duduk di antara dua sujud inilah yang yang dijadikan rukun ya. Jadi wajib duduk di antara dua sujud itu adalah rukun dan wajib ya, wajib dilakukan seperti itu. Oke, itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, watasi'uha tumak ninah fi kullin minaruku'i wasujudaini wal julusu bainama wal itidal walau kana fi naflin khilafan lil anwar wa dobituha anta tastaqirru antastakirro a'dhuhu bihaitsu yang fasilu mang takola ilaihi amma ing takola anhu. Terus yang kesembilannya adalah tumak ninah pada setiap ruku, dua sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan itidal. Nah, jadi tumak ninah ya, tenang seperti tadi ya. Batasan tentang tuh minimal kita baca tasbihat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal segitu. Jadi tenang. Jangan terburu-buru gitu ya. Sholat itu harus tenang. Jangan terburu-buru supaya sholat itu bisa dapat keuntungan dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wasta'inu bis sabri was sholah innallaha ma'as sabirin ya. Jadi kita ini ya sholat ini supaya dapat pertolongan itu ya sholatnya harus tenang. Kemudian supaya dapat pertolongan dari sholat, mencegah dari perbuatan yang tidak baik ya sholatnya harus diperbaiki seperti itu. Itu yang ke-9 adalah tumak ninah, tenang. Yang ke-10-nya wa ashiruha tashhad akhir wa qalluhu attahiyatu lillah ila akhir. Salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi tasyahud akhir maksudnya duduk tasyahud akhir ya, duduk tasyahud akhir yang biasa kita baca at-tahiyatul mau salam tuh ya, pas mau salam itu tasyahud akhir adalah wajib. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ila akhir seperti itu ya. Tapi yang wajibnya itu sampai situ yang tadi saya baca. Setelahnya adalah sunnah seperti itu. Jadi baca tasyahud akhir adalah wajib ya, rukun seperti itu. Untuk tasyahud ketika mau salam seperti itu. Misal kalau sholat zuhur berarti pas rakaat keempat ada tasyahud akhir, disitulah tasyahud akhir. Ini termasuk rukun qauli ya, termasuk rukun qauli dan wajib diucapkan oleh kita atau dibaca oleh kita seperti itu. Oke, yang ke berapa nih? Habis ke-10, yang ke-11. Yang ke-11-nya di sini ada enggak ya yang ke-11? Wa asyuruha sudah tadi wahadi asyaraha. Salatun ala nabi ba'dahu wa aqaluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ke-11-nya adalah membaca sholawat ya setelah tasyahud akhir tadi. Jadi pas baca tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir kan sampai sini ya. Sampai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, selanjutnya itu ditambah dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu setelahnya itu wajib ya. Jadi sampai sholawat wajib ya. Ya sampai sholawat itu wajib. Jadi tadi mohon maaf dikoreksi. Jadi tasyahud akhir itu rukun qauli, kemudian ditambah dengan sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW itu juga rukun, termasuk rukun qauli keduanya ya. Kemudian yang ke-12-nya wathani asyaraha qudun lahuma wa sunatawaruk bihi. Nah, duduk bagi tasyahud dan sholawat wakadha salam dan begitu juga kepada salam. Jadi duduk ya. Duduk di sini sunahnya duduk malah duduk
tawaruk. Duduk tawaruk tuh duduk ketika tasyahud akhir ya. Kita sudah biasa sering lakukan atau sering lihat duduk terakhir pada tasyahud akhir ya. Duduk apa namanya? Duduk tawaruk namanya, itu namanya duduk tawaruk seperti itu. Nah, duduk di sini, duduk tawaruk, duduk untuk tasyahud dan membaca sholawat dan membaca salam, ini disebut rukun yang ke-12 seperti itu ya. Jadi kita harus duduk. Duduknya ya duduk untuk salam seperti itu atau duduk tasyahud akhir seperti itu. Ya. Terus selanjutnya wasalis ya, wasalis asyara taslimatun ula wa qaluhu assalamu alaikum littiba. Nah, terus kemudian ketika sudah selesai baca tasyahud akhir, sholawat, kemudian baru salam. Nah, salam yang pertama ini yang menjadi rukun assalamu alaikum. Itu minimal, ya kan? Kalau misal kita biasa sholat kan assalamualaikum warahmatullah sampai situ ya. Baru yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang jadi rukunya adalah salam yang pertama. Seperti itu yang jadi rukunya adalah salam pertama. Nah, itu yang ke-13. Lanjut yang ke-14, warobi'a asyara tartib. Nah, yang terakhir adalah tartib, sama seperti pembahasan kita yang dahulu ya. Bahwasanya ada pardu wudu ya. Pardu wudu kan ada 6 tuh. Ada niat, kemudian basuh wajah, basuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, basuh kedua kaki sampai mata kaki, tadi basuh tangan sampai siku ya. Kemudian keenamnya tartib. Nah, di sini pun di rukunnya sholat yaitu ada tartib seperti itu. Jadi berurutan tadi ya. Kita ulangi lagi berurutan. Yang pertama adalah niat misalnya. Bukan misal, maksudnya yang pertama adalah niat. Yang keduanya adalah takbiratul ihram, yang ketiganya adalah berdiri jika mampu, yang keempatnya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, ini terus sampai rukun-rukun terakhir ini harus berurutan ya. Harus berurutan. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar saja seperti itu. Terus kalau misal ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Jadi kita ulangi lagi untuk rukun-rukunnya sholat itu berarti di sini ya di kitab Syarah Fathul Mu'in ini rukunnya sholat itu ada 14 seperti itu ya kalau di kitab ini. Tadi yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiganya berdiri jika mampu, berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Kemudian yang keempatnya adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, berarti membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelimanya tadi tuh yang khomis ya, yang kelimanya adalah ruku ya. Yang kelimanya adalah ruku. Yang kelima yaitu ruku. Yang kelima ruku, yang kelima ruku ya. Ruku kita sudah tahu ya. Nanti kalau misal belum tahu tata cara ruku bisa nanti cari eh cari atau tanya ke ustadz-ustadz atau guru-guru yang ada di kampung kita seperti itu. Yang kelima ruku, yang keenam adalah itidal. Yang ketujuhnya yaitu sujud 2 kali dalam 1 rakaat, ya kan? Sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian yang kedelapannya adalah duduk di antara 2 sujud, Yang kesembilannya adalah tumanina pada setiap sujud. Terus pada setiap ruku, itu harus tumanina, itidal itu tumanina. Nah, tadi setelah ruku itidal dulu ya, itidal sudah kita sebutkan ya. Kemudian yang ke-10 adalah tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir disertai dengan sholawat. Ke-11-nya, ke-12-nya adalah duduk bagi tasyahud dan baca sholawat, kemudian salam. Nah, setelah salam baru yang ke-13-nya rukun, yang ke-13 adalah salam yang pertama. Jadi salam pertama ini wajib kita ucapkan. Seperti itu, ini termasuk rukun qauli. Yang ke-14 yang terakhir adalah tartib. Harus berurutan ya. Dari 1 sampai berapa nih? Sampai 13 itu harus berurutan. Nah, mungkin kalau di kitab-kitab lain mungkin ada apa namanya?
ada yang beda ya rukun sholat tuh, ada yang 14, ada yang 17 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pada intinya sama, cuman mungkin pembahasannya yang berbeda seperti itu atau mungkin saya yang salah ya. Mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya pun masih belajar dan belajar menyampaikan apa yang saya tahu. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya bagi dalam video ini ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita kekuatan untuk kita bisa niat mengamalkan dan menyampaikannya kepada yang lain. Oke, terima kasih itu saja. Sekali lagi apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar atau ada yang kurang jelas tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.